dia ke sungai untuk melepas abu dari suaminya. Dan tetapi ketika dia berada di sungai, kan dia sendirian teman-teman. Dia sendirian ya. Dia sendirian. Dia melepaskan abunya di situ ya. Dia mandi di sungai itu ya, sekalian untuk katanya itu pembersihan diri. Dan ketika mandi, mohon maaf, ketika mandi tiba-tiba semua pakaiannya hilang. Wanita ini ketika sudah dikasih pakaian, dia kan kondisi lemah juga ya, kakinya dirantai teman-teman, dia nggak bisa pergi dari situ. Makanya kondisi rambutnya itu gimbal, kayak nggak terawat. Ini sedang berduka, sedang sedih-sedihnya malah seperti ini. Jadi dia menjadi tawanan di sungai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya bersama Bang Indra di sini. Dan ini karena tempat ini kan tadinya itu sangat rimbun ya teman-teman ya. Ini baru aja terjadi pengerjaan secara kerja bakti oleh desa, karena jalan ini tuh jarang sekali dilalui, tapi ada 1-2 orang yang melewati jalan ini, yaitu penembak dan ini. Dan karena sekarang itu sudah mendekati ini ya teman-teman ya, hari kurban ya, ini kan agak sedikit acaranya itu lumayan besar, soalnya di sebelah sana itu ada sungai. Biasanya itu dijadikan atau digunakan untuk pencucian bagian dalam, ataupun bisa dikatakan jeroan gitu ya teman-teman ya, jeroan hewan ya. Nah, biasanya melewati jalur ini sampai ke sana ada sungai. Di sana sungainya cukup besar dan jernih. Itu untuk mencuci bagian jeroan teman-teman. Kalau dicuci di musola ataupun di masjid yang tempat buat kurban, itu agak ini ya teman-teman ya, mungkin agak terlalu ini. Soalnya drainase di desa ini sedikit susah. Jadi akan menimbulkan bau yang ini. Makanya banyak yang berbondong-bondong untuk mencucinya di sungai. Karena kalau di sungai itu langsung larut, bahkan kotoran dimakan oleh ikan gitu teman-teman. Ini makanya dibersihkan, dilakukan penyemprotan dan pembakaran. Ini ada beberapa yang dibakar juga. Di sini juga gosong ya, pembakaran. Nah, ketika dilakukan pembakaran tersebut, ini ada yang aneh teman-teman. Yang aneh itu beberapa ya, dari sekian orang itu hanya ada 4 orang yang melihat seorang wanita itu dari sungai keluar menuju ke jalan gitu teman-teman. Nah, ini kan kita tadi habis dari sungai ya Bang Indra ya. Kita sudah melakukan eksplor di sana selama 1 jam lebih, tapi tidak menemukan yang kita tuju ya. Justru kita menemukan yang lain. Makanya kita coba ke yang menuju jalan. Siapa tahu kita menemukan yang kita tuju tersebut. Makanya ini mudah-mudahan saya dan Bang Indra itu bisa menemukan wanita tersebut. Dia itu yang saya kira atau yang saya pikirkan itu wanita jadi-jadian teman-teman ya. Maksudnya wanita kayak keturunan jin, bukan wanita yang jadi-jadian kayak yang disukai Bang Indra itu loh. Yang di pinggir laut itu kan biasanya banyak Bang Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini ketemu ya Bang Indra ya. Assalamualaikum. Nggak ada ya. Dari sini pun masih zong teman-teman. Oh ya teman-teman, ini kan sudah mendekati hari kurban ya. Jadi saya berpesan kepada kalian yang melakukan kurban atau berkurban ya, entah itu kambing ataupun sapi, saya minta kalian itu jangan memotong kuku, jangan memotong rambut ataupun memotong bulu kemaluan sampai setelah hari kurban. Maksudnya itu kayak setelah penyembelihan hewan kurban ya. Ini ada sunahnya juga teman-teman ya. Jadi kalian mau percaya atau tidak, lebih baik seperti itu teman-teman. Kalau kalian berkurban,
jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Dimulai dari tanggal 1 ya, tanggal 1 hari besar gitu. Jadi kan hari kurbannya itu tanggal 10 kan, jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 jangan potong kuku ataupun potong rambut ya teman-teman ya. Ini biar sini Bang Indra. Saya mendengar sesuatu dari sekitar sini. Hati-hati Bang Indra. Ini yang kita cari, yang kita cari-cari dari tadi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tadi katanya wanita cantik ya Bang Indra ya, tapi kok ini enggak sih yang saya lihat. Ini pasti mereka terhipnotis ini. Assalamualaikum. Tunjukkan wajahmu. Kenapa kamu? Iya. Kenapa kamu? Jangan menangis. Hei. Ini rambutnya kusut sekali ya teman-teman ya. Janganlah menangis. Diam. Kalau kamu menangis, bagaimana saya akan bertanya? Sebenarnya kamu kemana? Mau keluar? Kan kamu bisa keluar kapanpun yang kamu mau. Teman-teman, sampai nggak kelihatan wajahnya, rambutnya sangat tebal. Saya pun sudah mengorek-ngorek, tetapi memang nggak kelihatan wajahnya, sangat kecil sekali. Apa? Kau minta apa? Minta tolong? Apa yang harus saya tolong? Astagfirullah. Astagfirullah. Sebenarnya kamu dari mana? Kamu dari mana? Astagfirullah. Serius? Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Bang Indra, kalau ini makhluk bukan dari Indonesia, Bang Indra percaya nggak? Percaya, Mister. Kenapa? Tapi saya nggak percaya sih. Kok bisa sampai di sini dan dia minta keluar kayak nggak bisa keluar gitu? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini saya nggak bisa berkata-kata teman-teman, karena dia itu terus dan menangis. Jadi kalau bicara itu kayak kecil sekali ya. Allah.
Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi gini teman-teman, ini tuh wanita, tapi agamanya ini non muslim teman-teman. Dia ini di zamannya itu dulu, ini di zaman kerajaan teman-teman. Jadi ketika di zaman kerajaan itu, ketika meninggal itu modelnya itu dibakar, seperti dikremasi gitu teman-teman. Dan wanita ini, kenapa dia di sungai ini? Dia itu sebenarnya waktu dulu dia membawa sebuah kendil yang berisi abu dari suaminya teman-teman. Ini suaminya meninggal, padahal usia pernikahannya itu baru setengah bulan teman-teman. Baru menikah selama 2 minggu, suaminya itu meninggal karena pertempuran. Ya, di kerajaannya dia itu dulu sering bertempur, tapi suaminya meninggal karena pertempuran, dan dia ke sungai untuk melepas abu dari suaminya. Dan tetapi ketika dia berada di sungai, kan dia sendirian teman-teman. Dia sendirian, ya. Dia sendirian. Dia melepaskan abunya di situ, ya. Dia mandi di sungai itu, ya, sekalian untuk katanya itu pembersihan diri. Dan ketika mandi, mohon maaf, ketika mandi tiba-tiba semua pakaiannya hilang. Dan saya nggak tahu itu hilangnya kenapa. Yang terakhir ditemukan seperti itu, hilang. Ketika pakaiannya hilang, ada astagfirullah. Saya nggak tahu. Hei, assalamualaikum. Siapa? Siapa nanti? Oh, dia yang menemani kamu. Jadi teman-teman, ketika pakaiannya hilang ya teman-teman ya, pakaiannya hilang, dia itu di air terus menerus hingga larut malam, ya, karena air sungai tersebut itu memang sering dilewati oleh prajurit ya. Sebenarnya dia sudah keluar, tapi karena nggak ada baju, dia sudah menutupi dirinya dengan kain, bukan kain ya, kayak daun-daunan, tapi selalu menjumpai orang, dan dia selalu kembali ke sungai tersebut. Ketika dia sudah di sungai tersebut, dia akhirnya masuk ke dalam air untuk menutupi dirinya yang tidak memakai baju. Sampai tengah malam baru dia bisa keluar, tapi kondisi badannya itu sudah sangat menggigil kedinginan. Dia menangis ketakutan, ya. Akhirnya dia pingsan di sungai itu. Tetapi ada seorang kakek-kakek yang datang dan memberikan kain kepada dia. Jadi kainnya itu kembali lagi. Dan di feeling saya yang mencuri kainnya itu adalah kakek-kakek tersebut, ya. Dia memakaikan kainnya tersebut kembali lagi. Tapi naasnya justru wanita ini ketika sudah dikasih pakaian, dia kan kondisi lemah juga ya. Kakinya dirantai teman-teman, dia nggak bisa pergi dari situ. Makanya kondisi rambutnya itu gimbal, kayak nggak terawat. Ini sedang berduka, sedang sedih-sedihnya malah seperti ini. Jadi dia menjadi tawanan di sungai tersebut. Makanya dia menangis seperti ini. Oke, saya akan mencoba melepas rantai gaibmu supaya kamu itu bisa kembali. Astagfirullah. Masih di sungai, Bang Indra? Katanya dia itu sampai meninggal di sungai tersebut, Bang Indra. Dia berkata kalau ketika sudah dirantai dan rantainya itu dipakukan kepada batu yang sangat besar, dia itu nggak bisa kemana-mana, dan dia nggak pernah dikasih makan sampai dia itu meninggal, ya, karena nggak ada makanan. Dia dirantai, nggak ada orang yang tahu, ya.
Padahal kan ada yang lalu lalang di atas, tapi katanya dia berkata waktu di rantai itu dia dipindahkan, tidak di tempat itu teman-teman, di rantai tapi masih di sungai itu ada sebuah kayak gua kecil, dia di rantainya di situ. Astagfirullah. Gak dikasih makan sedikit pun, makanya dia kayak gini. Tolong, 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 ya, tolong. Astagfirullah. Sebenarnya tujuan kakak itu untuk apa? Oh, astagfirullah. Jadi teman-teman, tujuan kakak itu merantai wanita ini karena suami dari wanita ini ya telah membunuh, ataupun di medan perang itu memang setelah membunuh dari anak kakek tersebut. Makanya kakak ini balas dendam kepada istrinya karena suaminya itu sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi dendamnya itu kayak belum terbalas, dia ingin membalas kepada istrinya. Dia kakak itu kayak seperti termasuk juga kayak dukun, jadi ruhnya itu nggak bisa keluar dari area sungai seperti itu. Oke, saya akan mencari di mana gua tersebut ya. Sekarang kamu ke sungai tersebut terlebih dahulu. Iya, nanti saya akan menyusul, kamu kasih petunjuk, kasih jalan ya. Kasih jalan di mana sungai tersebut yang memang ada guanya. Ya, jangan langsung di sana. Kamu tuntun jalan saya. Iya, baik. Tuntun jalan saya. Iya, insya Allah saya akan melepas rantai itu ya. Dan apa yang terjadi? Oh, baik. Silakan. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, dia non muslim jadi nggak bisa saya doakan. Dia sudah menuju ke sungai terlebih dahulu. Dia akan menunjukkan jalannya. Dan karena dia non muslim, suaminya dibakar. Nanti ketika kita menemukan jika tulangnya masih ada, tapi kemungkinan besar sih kayaknya sudah hancur ya. Iya, sejak zaman kerajaan hingga sekarang sudah hancur. Yang penting kita menemukan rantainya, karena rantai besi itu akan sangat lama hancurnya. Ya, untuk memutus rantai tersebut supaya dia itu bisa bebas. Karena rantai itu yang akan mengikat dia terus berada di sekitar sini, teman-teman. Ini sebenarnya karena dendam ya. Dendam tapi salah tujuan. Meskipun sebenarnya sang istrinya itu nggak tahu apa-apa kan. Dia nggak pernah ikut medan perang. Menikah aja baru 2 minggu. Ya, lagi sayang-sayangnya malah justru mendapat seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini hati-hati ya buat kaum wanita ataupun kaum pria, kalau mencari pasangan itu harus tahu masa lalunya supaya kita tidak terjebak seperti yang wanita ini alami ya. Kalau kita punya masalah dengan ya carilah laki-laki ataupun wanita yang tak punya masalah gitu teman-teman, lebih aman daripada yang ada masalahnya gitu. Astagfirullah. Bang Indra, ini gimana kalau kita langsung ke sungai aja? Ya udah, ayo kita nanti takutnya ditunggu. Oke teman-teman, ini kita jadikan 2 part ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.